Nah, makanya bisa dibilang Citroen C3 Aircross ini memiliki karakter suspensi yang nyaman, Sobat Setir. Bonjour, Sobat Setir. Selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Kali ini gue lagi di villa gue yang ada di French Riviera. Bareng sebelah gue ada sebuah kendaraan asal Prancis, yaitu Citroen C3 Aircross. Hehehe, nggak ada yang lagi nggak di French Riviera. Nah, pada video kali ini gue akan mereview line up terbarunya dari Citroen, yaitu Citroen C3 Aircross. Setir Kanan juga udah sempat bikin first impressionnya, Sobat Setir bisa klik link yang ada di atas sini. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas dan tentunya membahas mengenai impresi berkendaranya dari Citroen C3 Aircross. Daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Citroen terkenal dengan teknologi suspensinya, Sobat Setir. Bahkan kalau kita tarik mundur ke belakang, Citroen itu bisa dibilang menjadi pionir teknologi-teknologi suspensi di dunia otomotif. Dan semua teknologi dan penemuannya Citroen itu diimplementasikan ke Citroen C3 Aircross ini. Makanya mobil ini diklaim memiliki suspensi yang sangat nyaman. Dan bahkan kalau Sobat Setir lihat, di beberapa banner-banner advertising dari si Citroen C3 Aircross ini juga, dia menggunakan gambar kayak sebuah keluarga yang lagi duduk di sofa, terus ada body shell-nya Citroen C3 Aircross yang menggambarkan bahwa mobil ini senyaman duduk di sofa atau ini adalah sebuah sofa berjalan. Nah, itu dia yang menjadi rasa penasaran gua untuk membuktikan apa benar seempuk itu atau enggak mobil Citroen C3 Aircross ini. Tapi itu nanti. Sekarang gua mau bahas dulu bagian eksterior depannya, Sobat Setir. Nah, kalau Sobat Setir lihat di bagian eksterior depan Citroen C3 Aircross ini emang dia kelihatan maco, kelihatan padat berisi gitu ya, Eropa banget gayanya. Di bagian atas terdapat sebuah kap mesin yang memiliki lekukan seperti ini, seolah-olah memberikan kesan berotot gitu, Sobat Setir. Dan kalau kita lanjut lagi ke bagian grillnya, dia tuh membentang secara horizontal, namun di bagian tengah ini ada lekukan. Nah, lekukan ini adalah logonya dari Citroen, jadi dia nyambung gitu ya, seamless gitu desainnya. Serta kalau kita turun lagi ke bawah, ini ada grill lagi, kotak-kotak, dan di bagian sini terdapat framing yang balik lagi memberikan kesan berotot. Nggak hanya di atas, di bawah juga ada nih. Tuh, kalau ini dikasih frame putih gitu ya, jadi nyambung sama si dual tone-nya dia gitu. Dan kalau di bagian bawah dia berwarna kayak silver abu-abu gini dan berbahan plastik. Nah, yang keren adalah di bagian lampunya. Jadi untuk bagian lampu, dia itu menggunakan LED. Di sini DRL-nya ada di bagian atas satu sama di bagian sini satu. Jadi kalau misalkan dia nyala, dia akan nyambung seolah-olah seperti sebuah arah panah gitu, Sobat Setir. Dan untuk lampunya sendiri, headlampnya, dia itu menggunakan LED. Nah, ngebahas masalah lampu, jadi emang lampu ini tuh kalau menurut gue pribadi sih terang banget. Untuk headlamp ini tuh dia mengisi bagian atas, dan yang bagian bawahnya itu supported dari fog lamp-nya, karena fog lamp ini terang banget. Jadi ketika mereka berdua bersatu, bekerja sama gitu ya, akan memberikan keterangan yang hakiki. Mantap, keren banget. Nah, kekerenan ini nggak hanya di bagian depan aja, tapi di bagian samping juga nggak kalah keren. Kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping nggak kalah maco sama di bagian depannya. Karena kalau kita lihat fendernya ini, dia tuh kayak seolah-olah ngembung gitu ya. Tuh, set, set, gitu. Jadi emang memberikan kesan dia tuh lebar dan balik lagi maco. Nah, di bagian sini terdapat cladding-cladding plastik nih, Sobat Setir. Berwarna hitam dari depan terus menjulur hingga ke side skirt, ke samping, sampai ke belakang. Jadi ada kesan crossover SUV-nya juga di sini. Nah, kalau kita lihat ke bagian samping ini, dia itu dual tone untuk unit yang sedang gue review ini. Perpaduan antara warna biru dan warna putih. Nah, warna putihnya itu ada di bagian atap, di bagian spion, dan beberapa aksen-aksen kayak tadi contohnya di bumper bagian depan. Gitu, Sobat Setir. Dan untuk bagian pilar A-nya, dia juga di blackout nih. Jadi kelihatannya kayak seamless gitu ya. Keren banget. Nah, Citroen C3 Aircross ini memiliki bahasanya dari Citroen sih, memang kan Citroen sendiri baru kembali lagi nih untuk perjualan di Indonesia. Jadi untuk ngehook customer atau pembeli itu menggunakan apa ya, semacam kayak heritage memory gitu. Rasa
memori kita terhadap unit-unit Citroen gitu. Nah, makanya ada beberapa bagian yang emang dibikin dengan sengaja itu klasik atau kayak zaman dulu. Salah satu contohnya di bagian samping adalah di bagian gagang pintunya. Jadi gagang pintunya itu modelnya yang kita harus menjulurkan tangan ke dalam gini. Kayak pintu-pintu zaman dulu sobat setir. Kalau bahasanya orang-orang mah pintu kobok gitu ya. Jadi emang dimasukin ke dalam gitu. Nah, ini tuh emang sengaja dibuat untuk memberikan kesan nostalgia nih terhadap unit-unit Citroen, terutama unit yang pendahulunya gitu sobat setir. Nah, turun lagi ke bagian bawah, ini terdapat kayak side body molding gitu di bagian pintu depan dan pintu belakang, serta di sini terdapat aksen-aksen putih. Temennya sih bagian atap dan bagian spion nih di sini. Gitu. Nah, untuk spionnya sendiri juga tadi dia mendapatkan lampu sein ya di bagian samping. Lanjut lagi ke bagian belakang, di sini terlihat kesan boxinya, kesan maconya nih sobat setir tuh. Di quarter panel belakang ini, dia benar-benar kelihatan kotak gitu ya. Dan di sini juga terdapat aksen-aksen berwarna hitam di sini. Tapi ini sih rasa-rasanya sih stiker nih. Tuh. Gitu. Ini juga sama nih dia terdapat tarikan garis maco. Jadi kesannya dia lebar dan berotot gitu ya. Maco banget di sini. Dan lampunya itu nyambung hingga ke bagian samping juga untuk lampu belakangnya. Jadi di sini tuh kayak ada lampu gitu ya. C, huruf C gitu. C untuk Citroen. Keren banget. Nah, ngebahas masalah velgnya, dia itu desainnya menurut gue sih minimalis, simple, keren, perpaduan antara hitam dan silver. Ini dia memiliki ukuran di ring 17 untuk velgnya dan dibalut dengan ban berukuran 215/60 ring 17. Bannya sendiri dari CEAT Secura Drive gitu sobat setir. Keren ya. Nah, kekerenannya juga nggak hanya di samping juga, karena di bagian belakang juga keren juga nih. Kalau gitu yuk kita move ke belakang, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ngebahas bagian belakang ya. Bagian belakang ini justru jadi salah satu bagian paling favoritnya dari gue di bagian eksteriornya. Kenapa? Karena di bagian belakang ini dia tuh kelihatan maco banget, kelihatan gagah banget, kelihatan boxy gitu. Terutama ketika kita ngeliat mobilnya dari belakang. Wah, ganteng banget sih, keren banget sobat setir. Nah, kita mulai aja satu-satu. Di bagian atas kita mendapatkan shark fin antena, terus juga ada high mount stop lamp. Di sini ada rear defogger di kacanya yang kelihatan maco ini ya. Terus juga mendapatkan rear wiper yang kecil. Terus kalau turun lagi ke bawah, di sini terdapat aksen pemanis di bagian sini yang membentang secara horizontal, plastik gitu. Terus di sini ada logo Citroen-nya. Dan kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini ada PureTech, teknologi dari kendaraan Prancis nih sobat setir. Terus di sini baru ada badge-nya C3 Aircross. Wah, keren banget. Nah, yang nggak kalah keren adalah di bagian lampunya. Karena lampunya ini dia juga kayak C-shape gitu ya. Tuh, di sini. Dan dia emang desain lampunya sih kelihatan kokoh dan laki banget gitu sobat setir. Nah, di bagian bawahnya dia mendapatkan aksen-aksen plastik ini untuk bumpernya. Dia ada dua warna, perpaduan dua warna. Ada warna silver abu-abu gini dan warna hitam. Dan ada juga dua buah sensor parkir serta kamera mundur di bagian sini, bagian belakang. Dan dia juga mendapatkan rear fog lamp. Eropa banget gitu. Nah, mumpung lagi di belakang, kita buka aja bagasinya. Nah, kurang lebih bagasinya seperti ini. Ini dalam keadaan jok row ketiganya sedang berdiri sobat setir. Tapi kalau kita lipat, maka kita akan mendapatkan penyimpanan yang jadi lebih luas lagi gitu ya, karena kita bisa naruh di atas si joknya. Dan kalau misalkan sobat setir masih ngerasa masih kurang nih penyimpanan di bagasinya, tenang aja, karena joknya ini bisa dicopot, tinggal ditarik aja ya, maka bisa dikeluarkan. Joknya bisa dikeluarkan dan kita mendapatkan penyimpanan yang lebih banyak lagi di bagian bagasinya. Clever banget ya. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita intip bagian mesinnya. Ngebahas mengenai dapur pacunya, C3 Aircross ini menggunakan mesin 1200 cc, 3 silinder, PureTech. PureTech itu sendiri merupakan teknologinya kendaraan-kendaraan Prancis gitu ya, yang menghasilkan tenaga di 110 PS dan torsinya di 205 Nm. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mesinnya bisa dibilang lumayan kecil nih untuk kubikasinya di 1200 cc, 3 silinder juga. Tenaganya
oke lah 110 PS dan 205 Nm. Tapi untuk membawa sebuah kendaraan yang memiliki dimensi seperti ini, kira-kira apakah mumpuni? Nanti akan kita buktikan ketika lagi driving experience ya. Oke, kalau gitu sebelum kita jalan, gue mau masuk dulu ke dalam, gue mau ngebahas mengenai interiornya. Yuk! C3 Aircross itu berbeda dengan C3 biasa Sobat Setir. Perbedaannya apa? Yaitu di bagian formasi duduknya. Jadi kalau untuk C3 Aircross ini sendiri, dia itu bisa 7-seater 3 row. Sedangkan kalau C3 itu kan 5-seater 2 row ya. Nah itu jadi pembedanya. Sekarang gue mau duduk di belakang dulu, karena ini yang paling penting ya. Karena ini kan ada Aircross gitu ya. Kira-kira bagaimana impresi duduknya. Nah kurang lebihnya duduk di belakang ini itu lumayan nekuk nih badan kita. Tapi tenang aja, karena untuk headrestnya itu bisa di-adjust, jadi kita bisa duduk dengan lumayan proper nih Sobat Setir. Nah ini posisi jok row keduanya tuh full dilipat. Sedangkan kalau gue berdiriin kurang lebih segini ya. Nah kalau misalkan row keduanya itu duduknya lumayan tegak, itu posisinya gue masih dapat legroom nih. By the way tinggi gue di 170 cm. Nah legroomnya itu sendiri ada di kurang lebihnya di 3 jari, dan headroomnya itu di berapa nih? Oh sama 3 jari juga Sobat Setir. Nah duduk di belakang ini ketika dalam keadaan mendesak sih masih oke ya Sobat Setir. Cuman kalau untuk perjalanan jarak jauh itu kembali lagi ke masing-masing sih ya. Kalau gue sih akan ngerasa lumayan pegal karena gue nggak begitu suka duduk di tempat yang sempit gitu Sobat Setir. Tapi untuk anak kecil di sini seharusnya sih no issue duduknya, karena emang posisi duduknya juga ya lumayan nyaman gitu Sobat Setir di bagian belakang sini. Dan tentunya di bagian belakang ini juga kita mendapatkan seat belt nih, ada 2 buah seat belt untuk penumpang kanan dan penumpang kiri. Nah di belakang juga kita mendapatkan 2 buah cup holder di kanan dan di kiri, dan ada charging port USB, ada 2 buah juga. Jadi emang bisa dibilang kalau orang-orang mikir kayak itu mah row ketiganya maksa, itu mah dipaksain, dimuat-muatin aja. Enggak, ini emang proper, emang bisa duduk. Dan bahkan ya itu tadi mendapatkan seatbelt juga, mendapatkan fitur charging juga di bagian belakang sini, dan juga 2 buah cup holder. Jadi ya memang bener, ini beneran gitu. Nah jok row ketiga ini bukan hanya untuk duduk secara proper aja nih seperti kayak gini, tapi dia juga memiliki sebuah fitur. Jadi jok ini bisa dibalik Sobat Setir, jadi kayak semacam picnic seat lah. Picnic seatnya kayak di Range Rover kayak gitu. Nah sekarang kita praktekin ya. Nah caranya untuk merubah dia jadi picnic seat adalah, tadi gue juga sebenarnya udah sempat praktekin. Jadi kan jok ini emang bisa dibuka kan Sobat Setir. Karena kita tarik, terus habis itu kita tarik talinya, terus kita tarik joknya, kita keluarin. Oke, kita balik posisinya. Nah seperti ini. Sama juga seperti jok yang ada di bagian sebelahnya. Kita tarik talinya, kita tarik joknya. Nyangkut. Nah, oke. Kita balik deh posisinya. Nah, seperti ini. Lalu kita rebahin. Oke. Sip. Kita tinggal duduk aja deh di sini. Itu kan bisa jadi picnic seat. Nah, ini salah satu kelebihannya dari Citroen C3 Aircross, karena kan memang mobil ini itu sebuah SUV gitu ya. Jadi emang beberapa penggunanya, terutama di Eropa ya, ada yang menggunakan untuk aktivitas ke outdoor activity lah kayak gitu. Nah, jadi dia dengan posisi seperti ini kita jadi dapat picnic seat. Emang smart banget nih pengaturannya. Dan ini bisa dibilang picnic seat yang proper Sobat Setir. Tuh, dengan harga 289 juta dapat picnic seat udah kayak Range Rover, keren banget. Nah, untuk duduk di row keduanya, ini juga nyaman Sobat Setir. Dengan tinggi gue yang di 170 cm ini, dan di depan ini adalah driving position gue mendapatkan legroom sekitar 7 jari. Dan untuk headroomnya sama nih kurang lebihnya, di 7 jari juga gitu. Dan ini tuh joknya dia bisa di recline, tapi dapatnya 1 step aja. Karena di bagian belakangnya itu ada wheel arch-nya ya, rada mentok gitu dia. Gitu. Nah, posisi duduknya seperti ini. Wow. Nyaman sih Sobat Setir di bagian belakang sini, enak juga. Dan dia itu joknya menggunakan bahan fabric kayak gini nih. Jadi dia tuh ada gabungan beberapa bahan, ada yang seperti ini, bagian warna hitam, bagian warna abu-abu ini sedikit berbeda.
Terus di aksen-aksen hijau-hijau coklatnya juga berbeda nih. Dan ada stitching-stitching juga. Ini sih memberikan kesan klasik Eropa gitu ya, Eropa zaman dulu gitu. Keren banget. Dan bahan ini itu nyambung juga ke bagian door trim ya. Tuh, di bagian sini, bagian armrest kita itu juga mendapatkan bahan yang sama. Bahan ini lebih halus sobat setir. Iya bening. Ini jauh lebih halus. Wow. Enak jadi duduknya. Nah, di bagian belakang ini kita juga mendapatkan sebuah blower di bagian atas. Tuh dengan kisi-kisi AC yang lucu, sama nih kayak di bagian depan. Terus juga ada charging port di bagian sini. Ada 2 buah juga untuk USB-nya, jadi bisa nge-charge. Dan di bagian sini juga mendapatkan 3 buah seat belt untuk penumpang kiri, tengah, dan penumpang kanan. Dan seat beltnya dia juga 3 titik nih untuk yang kiri dan yang kanan gitu sobat setir. Nah, di sini juga di tengah ada sebuah cup holder dan di bagian pintu kanan kiri juga ada cup holder. Menariknya, untuk power window-nya itu tidak ada di bagian door trim tapi ada di bagian tengah sini nih. Tuh. Jadi ini bisa untuk di reach oleh penumpang row pertama dan row kedua. Tengah-tengah sini. Lucu ya? Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas bagian depannya. Yuk. Nah, masuk ke bagian dalam, sebelum nyalain mobilnya, gue mau nunjukin dulu kuncinya. Nah, kuncinya seperti ini sobat setir. Tuh, dia menggunakan anak kunci seperti ini ya. Dan untuk kuncinya sendiri dia ada lock dan unlock nih di bagian sini button saya. Nah, ini adalah alasan keduanya. Ini juga sama kayak yang gagang pintu tadi gue bilang, untuk memberikan kesan nostalgia atau heritage-nya dari Citroen, makanya dikasih kunci seperti ini. Tapi kuncinya itu rasanya juga ketika kita puter, dia itu nggak kayak mobil-mobil dengan anak kunci biasa gitu. Dia tuh kayak ada jedanya gitu. Jadi kalau yang lain kan pas kita puter full dia baru starter gitu kan. Kalau dia tuh nggak, kayak kita injak rem terus kita puter sekali. Nah, dia tuh kayak semacam apa ya? Kayak model starternya pakai start stop button gitu loh. Tapi ini nggak pakai button, tapi pakai anak kunci gitu untuk muternya. Menarik ya, menarik banget sih kalau menurut gue. Oke, sobat setir, ntar nyalain AC dulu. Oke, nah masuk ke bagian dalam, kita langsung ngebahas masalah dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri, dia itu posisinya lumayan tinggi nih, di atas gitu. Dan dia modelnya juga kelihatan maco banget nih sobat setir. Kelihatan kokoh, kelihatan gagah juga. Tuh, dia menggunakan bahan hard plastic tentunya untuk durabilitas yang lebih baik. Kemudian desainnya juga maco yang tadi gue udah bilang, dan ini perpaduan antara 4 warna nih. Di bagian atas itu warna hitam, di sini dia berwarna kayak coklat gitu, terus di sini ada aksen-aksen apa ini? Satin chrome gitu ya. Plastik. Ini buat naruh barang-barang yang kecil-kecil bisa taruh di sini. Dan di bagian bawahnya dia berwarna kayak beige gitu. Nah, di dashboardnya sendiri itu kita mendapatkan sebuah head unit nih sobat setir. Dia itu menggunakan ukuran 26 cm, jadi bukan inci ya. 26 cm itu adalah panjang dari sini ke sini nih, karena dia emang modelnya kayak pipih gitu ya, secara horizontal gitu. Beda dengan head unit lain yang dia rada tinggi. Menarik sih. Dan untuk interface-nya sendiri, dia itu kayak boxy-boxy gini, perpaduan warnanya itu coklat-coklat gitu, senada juga dengan bagian dashboardnya dan bagian joknya sobat setir. Nah, ini coklat-coklat boxy gitu, dia udah ada radio tentunya, phone, udah support Android Auto dan Apple CarPlay juga, secara wireless juga. Jadi konektivitasnya udah mantep banget. Media, Bluetooth audio, terus abis itu di sini ada settings, kita juga bisa mengatur berbagai macam hal, kayak di sini ada language gitu lah ya. Terus juga ada kayak display. Ini bisa buat ngatur brightness nih, karena beberapa mobil head unitnya ada yang nggak bisa diatur brightnessnya, itu lumayan mengganggu. Terus di sini ada vehicle gitu, ini buat ngasih tahu alert, ada status mobil lah kurang lebihnya gitu sobat setir. Dan dia kerennya lagi, dia itu bisa di matiin displaynya. Jadi kalau lagi nyetir malam-malam, kadang cahaya tuh suka mengganggu kita bisa lebih fokus dengan kita matiin displaynya gitu sobat setir. Wah, menarik ya. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri, dia juga menarik. Dia modelnya kayak dalam masuk ke dalam gitu ya, serta ada frame-nya nih di sini. Ukurannya sendiri dia di 17,7 inci sobat setir. Dan dia juga desainnya sih menurut gue ganteng banget. Nah,
dia sendiri juga ada beberapa display yang bisa ditampilkan kayak gini. Contohnya dia RPM, jadi nunjukin RPM-nya. Di tengah itu ada posisi gear, serta ada untuk speedometernya. Kalau kita geser lagi ke atas, itu ngasih tahu TPMS-nya. Nah, dia model TPMS itu bukan yang ngasih tahu suhu dan tekanan angin, tapi ini yang modelnya kalau kita habis ngisi sesuai dengan spesifikasi dari mobilnya, terus habis itu kita udah selesai ngisi, baru kita hold OK to reset. Nah, jadi nanti kalau misalkan anginnya turun di bawah batas normal, maka dia akan ngasih notifikasi. Dia modelnya yang seperti itu. Geser lagi ini untuk trip B, trip A-nya juga. Kemudian kalau kita geser lagi nih yang dia simple mode gitu ya. Tuh, jadi ngasih tahu posisi gigi dan ngasih tahu si speedometer. Nah, ini yang eco-nya. Jadi ini kita dapat menyesuaikan nih kalau lagi mobilnya jalan, nanti dia akan ada warna-warnanya nih. Semakin gelap warnanya itu memberikan info semakin kurang efisien lah kita berkendaranya gitu sobat setir. Nah, untuk setirnya sendiri juga dia bahannya dipegangnya enak nih sobat setir, halus gitu ya. Dan juga untuk buttons-nya di bagian kiri itu untuk, nah ini untuk menu nih, menu dari instrumen clusternya. Terus yang di bagian bawah ini adalah untuk pengaturan instrumen clusternya juga, ada OK, ada back, dan naik turun. Nah, untuk buttons yang di bagian kanan itu untuk urusan multimedianya. Di sini ada source, ada voice command juga kalau kita konekin ke Apple CarPlay atau Android Auto, serta ini untuk angkat dan matiin telepon, dan yang paling terakhir ini ada untuk gede kecilin suara dari head unitnya gitu sobat setir. Enaknya dipegangnya. Nah, turun lagi ke bagian bawahnya terdapat kisi-kisi AC yang di sana juga unik, yang gue bilang tadi sama kayak yang ada di bagian belakang. Nah, bedanya kalau yang di bawah layar itu dia horizontal, kalau yang di ujung kanan ujung kiri dia itu vertikal gitu sobat setir. Di bawahnya ada untuk pengaturan AC-AC-an. Terus kalau turun lagi ada 2 buah colokan nih, yang bagian kiri itu untuk ke audionya, jadi untuk Apple CarPlay Android Auto kalau pakai yang wired. Serta di bagian kanan itu ada 12 volt charging port nih. Nah, bawahnya itu ada penyimpanan terbuka sobat setir. Ada satu level 1 yang di atas, terus level 2 yang di bawah, ini lumayan dalam, dan ada 2 buah cup holder. Mundur lagi, kita mendapatkan penyimpanan terbuka di bagian sini, di bagian bawah ini yang lumayan lebar untuk botol-botol yang gede itu misalkan, atau naruh kayak dompet segala macam, itu bisa di bagian bawah sini. Serta kalau kita mundur sini ada rem tangannya, dan yang tadi gue bilang ada untuk buka jendela di row kedua. Nah, kemudian dia memiliki armrest nih di bagian sini, jadi untuk kalau kita lagi nyetir berasa lebih nyantai lah kurang lebihnya sobat setir. Nah, udah, gue penasaran banget pengen cobain kira-kira bagaimana impresi berkendaranya. Ikutin terus videonya sampai habis. Oke sobat setir, saatnya kita cobain bagaimana impresi berkendaranya dari Citroen C3 Aircross. Yang pertama kali mau gue bahas adalah posisi berkendaranya dulu. Jadi, gue itu memiliki tinggi di 170 cm. Dan mobil ini dapat mengatur posisi duduk baik naik turunnya, rendahnya dari jok, kemudian recliningnya, serta maju mundurnya. Dan untuk steeringnya juga dapat kita atur secara tiltnya sobat setir. Jadi, gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling optimal menurut gue. Nah, walaupun mobil ini tidak memiliki teleskopik di bagian steering kolomnya, tapi setirnya memang posisinya by default sudah lumayan dekat nih ke badan gitu. Jadi kayak gue gini dapat posisi duduknya juga bisa yang paling optimal sobat setir. Selain itu, mobil ini juga by default joknya memang posisinya lumayan tinggi, dapat dilihat dari jok penumpang di row pertama gitu. Nah, kalau gue emang lebih suka nyetir dengan posisi yang lebih rendah. Jadi kalau posisi standarnya, mobil ini bisa dibilang driving positionnya itu lumayan commanding. Bahkan gue aja yang udah paling rendah kayak gini, posisi duduknya juga masih commanding tuh, masih enak untuk bawanya gitu sobat setir. Tapi emang itu preferensi, ada yang suka posisi yang commanding, ada yang suka posisi rendah yang lebih sporty, itu preferensi pribadi masing-masing. Tapi Citroen C3 Aircross ini bisa dibilang dapat memenuhi seluruh kebutuhan karakter berkendara kalian gitu. Nah, kemudian gue juga mau ngebahas mengenai blind spotnya. Nah, di Citroen C3 Aircross ini bisa dibilang untuk ukuran spionnya itu lumayan besar ukurannya sobat setir, dan dia juga lumayan lebar. Jadi untuk blind spotnya di mobil ini juga minim gitu. Nah, selain itu mobil ini juga memiliki kaca belakang yang ukurannya lumayan besar, serta disupport juga dengan cermin tengah yang memiliki ukuran yang
pas nih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi untuk ngeliat ke belakang itu cenderung lebih mudah sobat setir, dan nyaman juga ngeliat ke belakangnya gitu. Nah, bagian pilarnya itu memang lumayan tebel ukurannya, tapi nggak mengganggu ketika kita ingin melihat ke bagian serong kanan maupun serong kiri gitu. Jadi emang posisinya dia tuh miringnya lumayan kayak gini ya, jadi masih bisa ngintip nih kita bagian serong kanan, serong kiri dari mobil gitu sobat setir. Kemudian ngebahas mengenai kekedapan kabinnya sendiri. Nah, kekedapan kabinnya bisa dibilang lumayan kedengeran nih, sayup-sayup suara motor, suara mobil itu lumayan kedengeran ke dalam ya. Tapi memang masih di batas wajar lah, nggak yang sampai mengganggu gitu. Lagi juga kita kan jarang nih berkendara yang tanpa dengerin lagu kan. Kebanyakan kita juga kalau sambil berkendara juga sambil dengerin lagu gitu. Jadi ya itu akan tertutup suara bocor-bocor tipisnya. Tapi untuk urusan road noise-nya ini mantap sobat setir. Kenapa? Karena memang bisa dibilang lumayan minim. Kedengeran sih tipis-tipis juga kedengeran suara road noise-nya, tapi nggak yang mengganggu gitu. Masih yang di batas wajar aja, dan bisa dibilang ya masih mendapatkan kenyamanan ala Prancis. Nah, ngebahas mengenai kenyamanan ala Prancis tentunya harus ngebahas mengenai suspensi, karena ini adalah sebuah Citroen. Citroen itu bisa dibilang pionir dalam pengembangan teknologi suspensi, bahkan di dunia otomotif gitu sobat setir. Kalau kita mundur lagi ke belakang, kita akan teringat sama line up Citroen yang suspensinya terkenal nyaman gitu, kayak Citroen DS dan lain-lain. Bahkan Citroen itu juga yang tadi gue bilang menjadi pionir teknologi suspensi dengan penggunaan suspensi pneumatik serta air suspension gitu. Itu Citroen yang menjadi bisa dibilang pionirnya gitu sobat setir. Nah, semua teknologi suspensi dan pelajaran suspensi nyamannya dari Citroen ini itu diimplementasikan ke Citroen C3 Aircross. Makanya mobil ini bisa dibilang memiliki karakter yang lumayan, bahkan bukan lumayan ya. Nah, makanya bisa dibilang Citroen C3 Aircross ini memiliki karakter suspensi yang nyaman sobat setir. Wah, dia tuh karakternya empuk banget, enak ketika digunakan di jalan hancur seperti ini, atau ya nggak hancur sih, jalan yang lumayan keriting lah, itu nggak berasa gubrak-gubrakan gitu ya. Apalagi kalau kita gunakan jalan tol, dia juga tidak yang terlalu mengayun-mengayun gitu suspensinya. Jadi bisa dibilang ya pas banget dan enak banget kalau menurut gue gitu. Nah, dengan karakter suspensi yang cenderung empuk, kebanyakan mobil itu memiliki handling yang jadinya kurang oke. Tapi itu tidak terjadi di Citroen C3 Aircross. Citroen C3 Aircross ini memiliki handling yang bisa dibilang lumayan direct nih sobat setir. Terutama ketika kita mau pindah-pindah jalur atau kita lagi belok-belok seperti ini. Nah, ini gue lagi belok sekarang. Tuh, dia setirnya nurut tuh sobat setir. Tuh, setirnya nurut. Terus juga dia juga direct, dan karena lagi dia memiliki karakter yang lumayan clever nih, yang dimana ketika kita lagi berkendara dengan low speed, terutama lagi mau parkir gitu ya misalkan, maka steering akan berasa ringan untuk memudahkan kita bermanuver, atau misalkan lagi di jalanan kota yang sempit-sempit gitu. Nah, tapi ketika kita lagi high speed, let's say di kilometer 60 sampai 80 km per jam, itu steering akan berasa lumayan berbobot. Nah, lumayan berbobot ini jadi memberikan karakter yang lebih presisi ketika kita sedang membelokkan setirnya gitu sobat setir. Wah, mantap ya. Nah, satu lagi gue mau ngebahas mengenai performanya. Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder PureTech yang menghasilkan tenaga di 110 PS dan torsinya di 205 Nm. Nah, memang kalau kita lihat ya, angkanya tidak begitu fantastis gitu, dan beberapa orang juga mikir jadinya kayak, oh emang bisa nih ngebawa mobil yang bisa dibilang lumayan panjang ya, karena Citroen Aircross ini kan lumayan panjang, dia yang long wheelbase-nya gitu. Emang bisa, dan ternyata effortless. Ini contohnya depan ada tanjakan, gue nginjek gas, oh tenaganya tuh ngisi terus gitu sobat setir, baik untuk di bawah maupun di atas gitu, tenaganya tuh ngisi terus. Dia tuh mobil ready terus, tenaganya cukup, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup untuk penggunaan di Citroen C3 Aircross ini. Nah, selain itu, mobil ini juga dikawinkan dengan transmisi 6-speed automatic transmission with manual mode. Jadi kalau kita mau memilih posisi gigi sesuai dengan kebutuhan kita, bisa, kita tinggal geser aja ke kiri,
Dan kerennya lagi, dia tuh karakternya sporty gitu. Jadi kalau misalkan kita mau upshift, itu tinggal kita tarik ke belakang, dan untuk downshift ya bisa kita dorong ke depan. Jadi kayak mobil rally gitu ya, keren banget. Oke sobat setir, sekarang gue mau coba akselerasi 0 ke 100 dari Citroen C3 Aircross. Kira-kira dapat berapa? Langsung aja kita coba. Yuk, gas. 1, oke, 1, 2, 3. Wow, ini sih berasa ya akselerasinya gokil sobat setir. Oke sobat setir, setelah mencoba akselerasi 0 ke 100-nya dari Citroen C3 Aircross, kita mendapatkan 12,2 detik. Nah, keadaan pas pengujiannya itu juga ya yang realistis gitu. Kita di dalam mobil ada 3 orang, terus traction control on juga, dan di aspal Sentul nih. Sekarang kita lagi di Sentul. Gitu sobat setir. Jadi ya kurang lebihnya 12,2 detik. It's a great number lah, datang dari sebuah mobil yang memiliki kubikasi di 1200 cc 3 silinder gitu. Jadi ya emang cukup banget. Karena memang mengingat mobil ini kan fokusnya bukan untuk kebut-kebutan ya, atau untuk drag test gitu, ya enggak, drag race apalagi ya, bukan. Mobil ini emang memiliki purpose yang lain, karena ini adalah sebuah SUV ya, jadi emang fokusnya bukan ke performa yang gila-gilaan. Tapi dengan mesin yang 3 silinder 1200 cc itu mendapatkan 12,2 detik, itu udah oke banget, bahkan bisa dibilang ya sangat-sangat oke gitu. Gitu sobat setir. Jadi kalau buat gue sih Citroen C3 Aircross sangat-sangat mantap. Nah, itu dia review dari Citroen C3 Aircross. Ternyata benar terbukti, proven bahwa memang mobil ini memiliki bantingan suspensi yang nyaman banget sobat setir. Nggak salah kalau Citroen mengiklankan seperti sebuah sofa berjalan. Enak banget. Nah, mobil ini sendiri itu memiliki opsi warna ada macam-macam, tapi main color-nya ada 4 nih. Ada Polar White, Steel Grey, Platinum Grey, dan Cosmo Blue seperti unit yang ada di samping gua ini. Dan juga setiap warna itu ada kombinasi dual tone-nya. Seperti yang lagi gua review ini, itu Cosmo Blue dipadukan dengan warna putih, Polar White gitu. Menarik banget. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol dengan harga 289.900.000. Jadi bisa dibilang untuk mobil yang bermain di kelas ini dengan segala fitur yang didapatkan, ini sih value for money banget sobat setir. Nah, mobil ini tuh cocok banget untuk sobat setir semua yang mungkin first family car gitu ya mungkin ya, atau keluarga muda yang baru punya anak, atau bahkan yang kayak gue yang masih belum menikah, itu juga nggak kalah cocok untuk memiliki mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini yang pertama sangat-sangat nyaman, bantingan suspensinya enak, terus juga dia memiliki fitur yang bisa dibilang cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. Dan yang paling penting, mobil ini berasa effortless banget untuk digunakan sehari-hari. Mobilnya nyaman banget dan setirnya juga ringan, dan banyak banget aspek-aspek lainnya yang bikin mobil ini cocok untuk kalian gunakan sehari-hari. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. C3 Aircross. Ya. Aircross sendiri, gue ngantur banget ya. Ada apa sih? Ya ulang-ulang. Kayak kurang oksigen gue. Ya. Tuh. C3 Aircross.